ngetrennya jaket yang iya bener. Yang kalau seminggu atau 2 minggu sekali gitu jalan-jalan ke Poncol, ke Senen. Thrifting ya. Kalau sekarang thrifting ngomongnya. Gua karena selera fashion gua rendah, gua beli jaket tapi nggak cocok sama tren pada saat itu. Iya, beda. Gua thank you ya gengs sudah ngeklik video ini. Kuota pemerintah masih banyak kan? Tonton terus, jangan di skip ya. Kalau emang kuota pemerintah habis ya numpang wifi Alfamart juga bisa lah. Jadi hari ini kita kedatangan tamu, salah satu sahabat kecil gue juga nih, teman sekolah, teman baik. Gimana Cing? Teman baik. Wajah nggak ada baik-baiknya, emang gue teman baik goblok. Baru berapa video nih? Itu baru berapa video kerjasama nih? Capek sih sebenarnya. Yang sampai ada tujuan cuan, lagi aja ya kita optimis ya. Selamat datang di Basian Official. Sama kita. Kenalin, Eko nih. Kok namanya mau sampein Eko panggil ojek nih, mohon maaf nih. Bukannya gue ingin dia anak becek, bukan. Panggilannya ojek. Iya. Tapi nama panjangnya apa? Nama panjang gua Muhammad Eko Julianto. Muhammad Eko Julianto. Tapi semenjak SMA gue punya teman namanya Dukun. Ojek itu nama dari si Dukun itu. Dukun anjing. Dukun dicengin, namanya Dukun bikin cengan lagi buat orang ojek. Karena dulu Eko itu kalau anak zaman sekarang kan ngomongnya bucin ya. Bucinnya sama pacar. Kalau Eko enggak, bucin sama pacar orang. Jadi cuma jadi bahan tukang ojek, nganter sono, nganter sini, nganter risol, beli molen. Jadi cengin tukang ojek. Iya, jadi dikatain sama si Dukun ojek. Enggak. Bukan karena itu, Bay. Dulu itu kan pas kita SMA itu lagi ngetrennya jaket yang iya bener. Yang kalau seminggu atau 2 minggu sekali gitu jalan-jalan ke Poncol, ke Senen. Thrifting ya. Kalau sekarang thrifting ngomongnya. Gua karena selera fashion gua rendah, gua beli jaket tapi nggak cocok sama tren pada saat itu. Iya, beda. Gua beli jaket yang parasut yang bomber Iya. Iya. Trennya yang dipakai sama bokap-bokap tukang ojek gitu ya. Nah, makanya dari situ si Dukun bangsat itu manggil gua ojek. Yo, kira gara-gara lo jadi Ya itu salah, Bang. Itu sesuatu yang biasa. Ada kan passionnya dia kayak tukang ojek, jadi sebetulnya manggilnya ojek. Subjektifnya gue. Terima kasih nih dari ini. Itu ngomongin ojek apa ngomongin dulu sendiri yang sama jadi tukang ojek. Iya. Oke, kita lanjut ya. Berangkat sekolah jam berapa ya? Langsung aja. Ya, berangkat sekolah. Kita mau berangkat sekolah nih. Buru-buru nih, bentar lagi udah mau 6:30 soalnya. Ini kita bikin ngetek subuh ya, habis selesai sholat subuh langsung. Makasih loh kok. Udah cek. Makasih udah nyempetin waktu datang ke sini. Ya. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Gua kebetulan hari ini libur, jadi bisa sekalian nongkrong. Silaturahmi udah. Kapan terakhir kita ketemu ya? Terakhir ketemu waktu ke tempat Adam. Oh iya. Terus ke rapatan rumah siapa? Dukun. Iya. Nggak ada tuh. Iya lah. Yang gue jarang Itu buku gue. Iya emang. Jalan sekolah. Kurang emang. Gue habis. gue sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Ngerokok mau mandi bola juga boleh. Mau jogging nggak apa-apa. Mau jogging. Nggak berubah. Jokesnya nggak berubah. Jadi Eko nih teman SMA, SMP nggak bareng gitu ya? SMP ketemu di SMA ya? SMP gue Captun. Captun. Kayak gue di 28. Captun. Ketemu di SMA ya? Obek. SMA kita bareng deket banget ya gitu ya, nongkrong bareng, ngobrol bareng gitu. Kalau boleh tahu Jack, gue pengen ngulik masalah pribadi sih sebenarnya, dari buat kisah inspiratif buat teman-teman juga nih, ya kan? Kita sharing-sharing aja, nyantai gitu, ngobrol-ngobrol. Mau asli tuh sebenarnya orang tua nih, orang mana sih? Bokap gua
Kuningan. Nyokap gua orang Jogja. Jadi bokap sama nyokap itu ketemu waktu di Jakarta. Nah, bokap gua kerja, terus nyokap gua itu waktu itu masih ikut sama bude gue, atau sama kakaknya. Nah, ketemulah di situ. Kayaknya nih bokap lo kan, karena gue lumayan deket juga sama bokap lo ya. Nah, bokap lo tuh kayaknya kenal nih sama guru-guru di SMA kita tuh. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi gini, Bay, bokap gue itu dulu kerja di SMA 5 juga. Oh, kerja di SMA 5? Sempet kerja di SMA 5 Tapi kerja pas kerja jadi PU, tapi pas kita belum masuk. Oh, berarti tahun-tahun 2014 2015 kira-kira. Waktu gue SMP lah. 2005 kali. kita sekolah aja Itu itu. sekolah iya. 2007. Oh iya 2005, sorry 2005. Nah, di SMA 5 itu PU. Makanya kenal beberapa guru yang dekat sama gua, terutama si guru BK kita siapa namanya? Yang gendut? Maknya Eriko, Bukan Yang Sugi. ngomongin rambut. Warno, Warno, Pak Mawarno, belum jelas. Warno, Pak, sehat Pak. sehat Pak. Udah cepak nih Pak. Iya. Iya, udah cepak nih Pak. Iya. Ini nih kalau dipotong nih. Celana nggak nyetrit Pak. Waktu itu Vespanya disipasi sama Eko Pak. Ada dulu aja. Bukan pasir ini apa ya itu ya? Yang biar nggak nyala itu kan? Pasir. Ya tahu tuh gue diceritain dong. Bensinnya dikasih pasir. Anak-anak berang aja. Sebelum. Kayak apa dulu? Hah? Ya itu kan. Tapi dengan adanya dia kita jadi bisa disiplin lah. Disiplin. Emang harus ada guru-guru kayak gitu sih. Betul. Di nggak di dalam keluarga, di dalam lingkungan pasti ada orang-orang kayak gitu juga yang protek kita gitu. Betul. Biar kita nggak lepas dari jalurnya sih kok. Benar sih. Karena pas gua kuliah juga kurang lebih sama kayak gitu. Ketemu ada orang yang kayak gitu. Ada. Memang peraturannya ketat. Jadi kan gua kuliah itu harus pakai celana bahan, kemeja, harus di Bisa masalah. Kamu Sama. nggak boleh gondrong ya? Sama nggak boleh gondrong. Iya. Ini pas gue training di barbershop juga kayak gitu, Boy. Nggak, jadi itu baik. Orang kan kalau sekolah tuh, gue pengen kuliah nih, pengen gondrong. Ya. Ketika gue masuk, Malah nggak bisa ya? malah sama kayak sekolah anjing. Malah Udah bisa ya? sama. Tapi kan ada jam-jamnya juga sih. Ya nggak sih? Maksudnya ada hari-harinya, hari ini boleh bebas gitu. Nggak ada. Bebas nggak Nggak ada. ada, seminggu. Ya paling kalau lu masuk hari Sabtu itu boleh pakai jeans. Kalau masuk hari Sabtu, kalau pas ada kuliah hari Sabtu ya. Iya. Cuman Senin sampai Jumat itu wajib celana bahan sama Meja. kemeja. IPB ya? Lalu IPB ya? BB. Apaan jurusan apa? Manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis. Agribisnis. Jack, ngomongin soal masuk IPB, dulu lu kok bisa masuk jalur IPB? Nah, Lu kan brengsek. jalur apa tuh ya? Lo kan brengsek. Itu baik. Yang jadi salah satu apa ya yang gue syukuri ya sampai sekarang ini. Nggak dari zaman gue SMP, SMA, kuliah. Teman-teman dekat gue terutama itu pasti bilang gue koki. Kok bisa intern? Kokinya kencang. SMP gue lulus padahal ya ngomong-ngomong juga. Tapi nilainya lumayan. Masuk 5 nggak harus ketar-ketir. Nilai gue kedepak sama orang lain. Ya karena lumayan lah. Pas SMA gue ketemu lu, ketemu Cacing, ketemu anak-anak yang lain kan ya tahu sendiri kita ada gimana. Tapi kita emang dibilang bandel ya bandel. Cuman kita emang pinter sih kayaknya. Ketika orang bilang kita itu anak-anak yang hoki aja, menurut gue enggak aja. Karena nih, teman-teman ya, si Ojek pernah suatu hari dia ulangan ekonomi ya. Dia duduknya di belakang nih sama si dukun anjing jelek tuh, ya kan? Bapak Adam, Mbak, Iya, ya? Om Adam. Pokoknya di belakang dia kan sama Iya, gua si dukun Adam, brengsek semua. Nah, dia nilainya bagus. Guru ekonomi nggak percaya kalau itu hasil dia. Akhirnya dirobekin kan tuh. Terus akhirnya kata Eko, ya udah ibu kalau nggak percaya sama saya ujian ulang aja sendiri. Saya di depan ibu, terus ujian ulang, nilainya sama. Gue inget banget tuh guru Bu Susi kan. Bu Susi. Guru ekonomi gue yang bikin gue pengen belajar ekonomi lebih dalam dulu. Karena di IPS kan ya gurunya santai-santai ya Pak. Santai. Nah, ketika ketemu sama Bu Susi, dia santai juga, tapi dia strength gitu. Ketika ngejelasin, dia make sure anak-anaknya paham.
pas waktu itu kebetulan ulangan dia, gue belajar malamnya baik, benar-benar belajar itu, nilai gue bagus tapi nggak percaya kan Bu Susi. Akhirnya pas kalau zaman SMA kan dulu kalau bagiin nilai dipanggilin ke depan ya satu-satu ya, Eko, terus Bayu. Karena kan ya ini udah gue bahas sama dukun, kalau kita tuh ujian kita beli kertas, gambar jawaban ya kan dipanggil gitu. Nah sama si Bu Susi itu nggak percaya sama jawaban gua karena nilainya bagus waktu itu, dan akhirnya disuruh ngulang. Gue yang nawarin buat ngulang, gua Kalau nggak percaya ulang aja. Iya ulang aja. Akhirnya gue ulangan di depan dia waktu itu, dan pas besokannya diperiksa sama dia, nilainya ya masih sama. Habis itu habis itu mental tuh guru kayak gitu. mental. Anjing, kata gurunya anjing salah tes orang gitu. Cuman ya itulah maksudnya seru lah. Jadi buat teman-teman nih informasi kalau Eko itu rumahnya persis di belakang sekolahan, belakang sekolahan SMA gue. Dan warung bapaknya itu nempel di tembok sekolahan di atas gua. Kalau rumahnya nempel. Warungnya nempel. Jadi kalau pengen beli rokok Pak lewat samping. Iya, dulu waktu belum tembok beton kayak sekarang, baik. Dulu kan masih kayak pagar yang Alis yang bolong-bolong. anak-anak sekolah pada beli rokok di situ, di bokap gua. Buat ngerokok di dalam. Di dalam. Dulu. Nah, sekarang udah. Tapi flashback soal lo masuk IPB itu gimana tuh, Bu? Oh iya, tanya Caci belum jawab malah. Jadi kebetulan gua masuk IPB itu bareng sama 3 orang juga dari SMA 5. Yang satu si bagus, satu lagi gue lupa banget namanya. Tadi masuk IPB juga. Beda jurusan tapi tiga-tiganya. Penerbangan deh. Itu jalur apa? Jalur apa tuh? Jalur undangan. Jalur undangan, Boy. Gue nggak diundang, Boy. Lo diundang ya? Undangan. Berarti PMDK dong dulu. PMDK, Iya kan? PMDK. Gue juga waktu itu ke PMDK tuh. Nggak lanjut. Dari pagi. Karena usaha ya. Jadi lo yang dipanggil SMA 5 itu 3 orang. Itu tuh masuk hitungannya hoki tuh ya. Oke, karena kalau dibilang yang nilai bagus gue banyak. Banyak. Iya, bukan hobi sih. Rezeki. Bisa dibilang. Rezeki. Karena dia menyesuaikan sama jurusan yang ada di universitasnya dia juga. Tapi akhirnya nggak salah juga kan. Pilih lo, akhirnya lo lulus 4 laku juga. Tapi lo survive juga tuh, Jack ya. Lo hidup di Bogor kayak gitu kan. Parah itu. Ngekos ya. Gimana tuh Jack? Maksudnya apa ya? Lo penyesuaian diri lo dari biasa di Jakarta terus tinggal di kota Bogor yang ya notabene kan bukan Iya kan? tempat lo, teman-teman lo tinggalin teman-teman lo. Kayak ada anak-anak yang nggak bisa lepas dari orang tua, terus kalau jauh dari orang tua tuh kebanyakan berantakan. Iya. Kuliahnya nggak kelar, narkoba doang, mabok doang. Itu lo gimana nyiasatin itu nih? Ya. Awalnya gue sempat apa ya, kalau kata orang homesick ya. Iya. Homesick ya. Gue kan dicari kosan di sana. Karena nyokap gue itu rada. Kalau kentut. Lagi serius kentut. Ambil bangsat. Karena nyokap gue rada protektif orangnya, jadi gue dicari kosan yang jadi satu sama pemilik kosannya itu. Ada rumah pantau ya. Ada rumah, ada kamar-kamar. Rumah gede lah. Rumah gede gitu ya. kamar, tapi pemiliknya di situ, gue ngekos di situ juga, biar kepantau. Cuma gue nggak betah karena yang punya kosan itu Pak Haji. Gue subuh digedor-gedor, suruh sholat bareng, suruh Udah kayak anak sendiri ya. Padahal ngekos doang tuh. gue lagi pulang kuliah capek kan, gue langsung tidur digedor-gedor. Jadi gue nggak betah waktu itu. Padahal kontrakannya udah setahun. Dipilihin yang tahunan, tapi karena gue nggak betah, gue nggak kos lagi sama temen gue. Harus ya. Nggak hangus, tapi barang-barang gue tetap di situ. Gue nggak kos buat gue tidur doang. Ganti baju, mandi gitu ya. Paling gue balik ngambil baju. Paling kosan itu emang buat tidur istirahat benar-benar belajar gitu, tugas gitu ya. Kalau menurut lo peranan orang tua terhadap kita ngomong, karena gue tahu basic lo nih, maksudnya keluarga juga gue tahu kan, kadang kita nggak ada yang namanya privilege dari
Gue tahu lo sama kayak gue nih, bukan terakhir dari orang yang ada gitu ya. Menurut lo nih peran orang tua nih, terutama bokap dan nyokap, yang bisa akhirnya dengan sampai titik ini dari cuman jualan kelontong warung di atas gue sampai bisa nguliahin 2 anaknya sampai lulus kuliah. Menurut lo gimana tuh peran? Gimana ya? Bokap nyokap gue itu walaupun penghasilannya mungkin bisa dibilang pas-pasan ya, karena cuma warung, tapi ada aja gitu cara mereka ngisi hidupnya buat semesteran, buat jajan gue kan, jajan mingguan dulu dikirimin, terus buat kebutuhan yang lain juga gitu. Yang paling gue ingat itu bokap gue, karena kan gue dulu bukan PP ya, ketika gue mau berangkat ke Bogor kan gue seminggu sekali pasti pulang bayar. Bawa pakaian kotor buat dicuci, besok Senin gue bawa lagi. Nah bokap gue kan nganterin tuh setiap gue mau pulang nganterin ke stasiun. Ketika gue dikasih uang jajan, ya jatah seminggu gitu, bokap gue tuh pasti nambahin gitu. Entah cuma 30.000 atau 50.000, itu pasti nambahin. Itu yang bikin gue jadi ngerasa gue harus bener nih, kalau gue gak bener kasihan bokap gue, nyokap gue gitu. Adik gue juga waktu itu masih SMA, banyak yang harus dikorbankan juga waktu gue kuliah. Nah, ya walaupun negeri tapi SPP-nya lumayan juga baik. Tapi lo cara yakinin lo ke orang tua tuh gimana tuh? Ya kan misalkan ada nih orang dari orang tua, misalkan udah lah lo nggak usah kuliah, lo kerja aja langsung, ngapain sih? Lo malah buang-buang biaya gue nih. Justru kebalik. Biasa ada gitu kan? Justru kebalik sih. Gue yang nggak mau kuliah. Disuruh gitu. Lo mau kuliah, lo support untuk kuliah. Kalau lo mau tahu, gue dulu waktu sekolah SMP, SMA, cita-cita gue tau nggak? Gue pengen lulus SMA, terus gue kerja di Indomaret, jadi kasir atau jadi Indomaret. Karena di Kemayoran di tempat circle gue, mungkin 1-2 orang yang habis lulus SMA terus lanjut kuliah. Rata-rata mereka langsung kerja. Nah, yang paling banyak di circle gue itu mereka kerja di Indomaret itu, apa semacamnya SPG gitu ya. Karena gue ngeliat teman-teman gue, mereka udah bisa beli apa-apa pakai duitnya sendiri, gitu. Beli rokok udah bisa bungkusan gitu kan. Gue masih, ya itu gue ngambil juga sih dari gue. Nah, tapi emang di zaman itu emang kayak gitu sih. Gue juga ngalamin juga ya dulu kayak gue mau abis lulus kuliah, gue bilang sama bokap gue tuh, tadi mau jadi itu aja pak, penjaga pom bensin, kalau enggak penjaga distro, karena gue mikir dulu enak kali ya, tatoan gitu ya, langsung punya duit, jagain distro kan. Pemikiran kita waktu dulu sampai kayak gitu pemikiran gue. Lo emang gak ada gila gitu kan? Karena bukan emang habis SMA kan langsung gawe. Ya, gue termasuk iri juga ngelihat Bayu, Akel kan di JNE ya gitu ya, langsung kerja enak, kerjaan, motor udah dimodif ya kan. Motor gue masih motor yang masih orang tua ya maksudnya ada waktunya sih Jack sebenarnya ya kan. Gue yang mikir gue pengen langsung kerja tuh itu. Cuman bokap nyokap gue bisa dibilang maksa, karena dia ngasih contohnya ini, dia cuma lulus SMA sekarang jadi kayak gini, ini lulus SD sekarang anak-anaknya nggak benar semua ya. Jadi edukasinya orang tua nyampe dulu ya. Tapi kadang emang kayak gitu kan, ada orang tua yang pengen tuh gue lulus SMA, gue maunya anak gue lebih tinggi daripada gue lah. Tuh hampir semua tuh kayak itu. Sebenarnya kayak gitu Cing. Cuman terkadang edukasi dari orang tua terhadap anaknya kadang suka miss. Entah orang tuanya yang salah ngasih contoh atau atau anaknya yang salah nangkep. Iya gitu. Jadi sih. Iya. Harus dilihat dari dulu. Ini bukan masalah salah dan benar sebenarnya. Ada missnya itu edukasinya yang kurang atau bagaimana. Gue juga dulu kayak edukasi, sama bokap gue kayak, kamu tuh kalau nggak kuliah nggak bisa jadi apa-apaan, gitu bilang juga. Sis bohong. Nggak juga, gue bilang nggak juga. Ya seperti yang Umbi ngomong juga kan, ya orang tua kita kan masih berpikiran konvensional, ya kan? Ya taunya lo kayaknya kan sukses S1 kerja, ya insya Allah balik lagi ya, tergantung restu. Tapi kalau lo pengen melenceng nggak restu juga susah banget. Kalau gue tuh kayak gitu, kayak misalkan gini nih, gue udah lulus nih, gue pengen jadi jaga restu, akhirnya gue nggak restuin. Gue bilang gini, ya udah bapaknya nyariin adik kuliah lah, gue bilang gitu. Ya udah ini ada nih kuliah di 3 radiologi, ya udah kau masuk, udah gue masuk, yang daftar lewat bokap gue,
yang nganterin gue lewat bokap gue. Tapi terkadang Gue dapet kerjaan juga dari dulu gitu. Gue nyambung kuliah satu, gue gak dapet kerjaan dari kuliah satu gue gitu. tapi ada juga kan yang kayak jurusan dipilih, misalkan kayak terpaksa gitu sih. Akhirnya kan udah selesai kuliahnya, akhirnya berantakan terus pindah-pindah kuliah, terus pindah-pindah jurusan kan ada juga kayak gitu. Nah, cuman gue nggak ini sih, gue nggak mikirin jurusan karena emang gue nggak niat kuliah. Cuma karena bokap nyokap gue apa ya pengennya gue kuliah, Jauh ini. jurusan apa aja deh. Dan lo nggak observasi tuh jurusan lo apa itu? Jauh Apa? Manajemen Manajemen agribisnis. Lo nggak observasi itu apa? nggak tahu gue. Nantinya bakal jadi apa gitu? yang penting cepet kerja ya. Iya. Gue dulu gitu pak, udah lah bapak daftarin aja yang bisa lulus langsung kerja. Karena ada lihat nih banyak lulusan cuma lulus doang nggak kerja kerja. Akhirnya bapak gue ngasih itu ya betul. Belum selesai gue kuliah gue udah bisa kerja. Belum selesai kuliah ya, gue udah jaga klinik gitu. Sama gue ijazah belum keluar, gue udah Terus orang tua sih kan balik lagi. akhirnya gue nggak ikut wisuda karena nggak boleh izin. Itulah. Minum dulu sih. Tangan dulu ya. Orang itu belum minum ya. Iya. Oke. Anak bola nonton ya. Anak bola suruh subscribe dong ya. Ya kan. Gimana tapi gawe PPKM gini lancar ya? Alhamdulillah sih perusahaan yang tempat gue kerja ini selama PPKM apa ya aware atau care gitu sama karyawannya. Dulu ya. Dulu ya. Karena ada juga yang walaupun PPKM tetap diminta datang ke kantor gitu. Cuma untungnya gue udah WFH itu bulan yang awal corona, Maret atau April gitu 2020 sampai sekarang gue masih WFH. Anjing. Full 100%. Kalau masuk nggak apa tuh? Iya. Manajer Pak. Emang ngomong-ngomong gimana nih bang? Manajer. Kalau kita nih gimana nih? Sebenarnya ada lowongan nggak? Nggak ada lowongan. Lowongan gue. Lowongan mulu lo. Dari mana-mana nanya lowongan. Bukan emang susah. Sebenarnya gue kerja di salah satu e-commerce, tapi bukan bagian langsung dari e-commerce itu ya. Karena gue itu dari Vendornya lagi third party gitu. atau BPO Iya. kalau sebutannya sekarang. Nah, ada salah satu BPO lokasinya di Jakarta itu menempatkan gue untuk Transkosmos menempatkan gue untuk bekerja di Tokopedia. Oh, menghandle itu ya. Untuk call center ya. Call center ya. Call center, jadi ada call centernya, ada email, web chat. Itu agennya ada berapa? Live streaming nggak ada. Tapi emang lagi live hype aja itu. BCA aja udah ada live apa namanya service. Jadi kayak video call gitu sih. Iya. Jadi nggak ada teknik kan? Ya gitu. Ngetari dulu Kayak frontliner tapi bedanya lewat online. Iya. Berarti untuk di Tokopedia sendiri udah berapa lama sih? Loh, gitu. 2016 hampir 5 tahun. 5 tahun. Karena pas gue di e-commerce juga lo di e-commerce juga sih. Gue pegang pacar.com. Nomor sebelah ya. Lo aja ada. Lo aja ada. Pacar.com. Itu satu vendor tuh. Enggak, lo ada kali. Gue apa itu? Gak open. Gak open. Gak slow. Lo pas kuliah itu ada yang mau underestimate nggak sih? Cik? Itu kan cuma anak tukang warung doang, ngapain sih lu kuliah? Lo punya tingkat, lo juga habis lulus juga lo balik lagi basic, jaga warung ya kan? Kadang-kadang waktu itu ada kayak gitu tuh. Ada nggak orang-orang yang underestimate lo gitu? Bukan underestimate tapi lebih ke Ledek, lebih ledek. buat apa sih lu kuliah? Iya. Karena ya itu tadi circle gua jarang. Jatuhin mental gitu ya. Orang yang kuliah ngapain sih kuliah? Habis-habisin duit orang tua aja gitu. Kerja, Masih kerja. ngadin orang tua ya. Gitu ada. Dan yang paling apa ya? Yang paling gue ingat gitu ya, yang bisa jadi titik balik gue juga gitu. Kan dulu gue waktu apa namanya liburan semester kan dulu lumayan lama ya, sebulan 2 bulan. Gue kan butuh uang jajan tambahan gitu. Gue kerja atau bukan magang buat ngantar catering. Itu yang tadi lo bilang tuh sebelum lulus atau ijazah lo udah Bukan. Itu waktu
jam waktu libur semester. Nah kalau yang catering ini, Kalau yang antar catering ini waktu liburan semester berapa gue lupa. Cuman gue ditawarin sama temen gue karena temen gue kerja di situ. Antar catering dari daerah Sunter kan, Ancol setiap hari pagi sama sore. Ya di situ lah gue di apa ya, dibilangin itu sama orang di sekitar. Mending kerja aja, mending kerja udah bisa ngasilin duit daripada kuliah nggak ada hasilnya. Mulai goyang nggak tuh? Mulai goyang, serius mulai goyang. Akhirnya dari situ gue semangat gue kuliah mulai turun. Terus di kampus gue ketemu teman-teman yang bisa dibilang juga membuat gue demotivasi ya. Jadi gue di semester 5 itu gue banyak banget mata kuliah yang gue dicekal. Karena dalam arti mereka tuh dicekal tuh sama kayak lu nggak boleh ikut UAS. oh iya, Nilainya absennya kurang nih. Absennya kurang karena gue bolos terus waktu itu. Gengs, aja nih. Salat dulu ya. Tinggal nih, break dulu ya. Oke, baik lagi kita. Bentar. Balik lagi nih. Kita ngomongin tadi kita kepotong azan maghrib dan kita juga sempat sholat dulu. Habis sholat juga siap dulu kita tadi. Swab. Ini imamnya. Akan swab pakai imam. Sholatnya. Mama Hadi. Jadi balik lagi soal zaman lo kuliah nih, berarti bokap lo itu salah satu orang yang mendukung banget anak-anaknya untuk kuliah dan tetap harus fight buat kehidupan ke depan biar tetap anak-anaknya sukses. Gitu Cek ya. Berarti lo dalam artian lo anak berapa sih? Gue anak pertama. Jadi ya mungkin kalau kata orang beban anak pertama itu lebih berat ya dibanding Karena jadi panutan ya, buat adik-adiknya kan. Terus juga harus minimal bisa ngangkat derajat orang tua lah. Itu sih pasti itu banget tuh. Itu yang jadi apa ya? Yang jadi Yang pertama. Yang jadi momoknya anak pertama. Tapi ya benar. Nah bokap gua itu ya namanya orang tua pasti beda-beda ya. Nyokap gua tipikal yang ngomel. Kalau ada masalah apa ngomel, ngomelin sih. Tapi bokap gua tipe orang yang habis itu sama nyokap gua, bokap gua ajak ngobrol, habis itu udah besok ini gitu. Makanya pendekatannya beda. Ya mungkin dia juga dulunya karena bokap juga ini apa namanya datang ke sini tuh apa namanya gue lupa ya, ngerantau ya ngerantau juga bokap, jadi mungkin tahu ya posisi anaknya kuliah. Oh bokap rantau? Asli mana Cek? Asli Kuningan bokap, nyokap Jogja. Wah, Sunda Jawa. Jawa Sunda. Jasu Janda. ya janda Kembang. Capek Kamu nggak mau pada di sini. Terus masa-masa lo kuliah tuh gimana Cek? Kayak suka lo dukanya. Iya suka dukanya lo kayak perjuangan hidup lo kayak lo kutu buku banget tunjukin ke orang tua lo apa tetap santai aja dengan style lo yang kayak dulu zaman sekarang masih ketawa-tawa nongkrong gitu gimana Cek? Awal-awal ya mungkin karena gue takut ketinggalan sama teman-teman gue yang lain gitu ya. Karena kan waktu itu jalur undangan otomatis teman-teman gue waktu kuliah pertama kali itu yang kutu buku semua. Jadi gue harus gimana caranya nggak boleh ketinggalan nih sama mereka. Tapi setelah anak-anak reguler masuk, ya sama aja kayak di SMA. Maksudnya ada yang bandel, ada yang sering bolos kayak gitu. Nah gue lebih nyaman tuh waktu kenal sama mereka. Bandel-bandelnya apa tuh? Bandel-bandelnya gue kuliah ya. Ada lah. Ya ceritain yang bisa diceritain aja. Yang masih jadi makan teman basian nih. Yang masih bisa dimakan sama teman-teman basian ya paling ya zaman-zaman SMA ya minum. Ada juga ya di kampus ini. Ada. Justru lebih ekstrim ketimbang teman-teman gue yang di Jakarta. Di kampus ya. Di kampus lebih ekstrim. Duit sih ya kan. Jadi duit seminggu dihabisin semalam tuh biasanya. Duit jajan Cuman semalam gini Pak, gue alhamdulillahnya gue akrab sama orang-orang lokal Bogornya. Lokal pride. Jadi Sunda juga gue, ngomongnya gue Sunda bisa. pasti juga gue. Jadi gimana ya? Maksudnya kadang nih ketika duit jajan gue habis, gue nginep gantian. Pertama di rumah dia, besok di rumah dia, kan dapat makan gratis. Gue gitu dulu cara menyiasatinya karena uang jajan gue
di awal minggu udah habis nih. Iya. Ntar di akhir-akhir minggu udah menipis ya, gue harus cari cara biar gue bisa survive. Karena ngasih duitnya mingguan. Nah, Kadang-kadang juga gitu tuh, minggu. Seninnya gue kaya tuh, bisa Iya. makan, bisa isi bensin, los-losan gitu. ntar Kamis Iya, sampai kan sudah ya. Puasa tuh, Senin, Kamis. ya, dia untung gue teman-teman gue dulu ngertiin kondisi gue lah. Jadi Tapi emang kalau itu Bay, maksudnya kalau kampus-kampus negeri rata-rata orang Jakarta tuh dikit. Gue juga dulu kan kampus gue negeri tuh. Jadi pas gue kuliah tuh orang Jakarta cuma 4. daerah Isinya orang daerah semua banyak. Jadi orang daerah tuh yang bisa ngantor Jakarta untuk kuliah tuh, gue yakin juga makanya. Iya. Makanya Niatnya dari niatnya. gue teman-teman mereka tuh aman tuh. Kalau di Kamis Jumat pasti gue numpang tidur di kosan, ya kan? Dia pasti kayak gitu kan? bapaknya punya sawit. Iya bener. Orang Kalimantan tuh bapaknya biasa. Kayaknya emang niatnya sih Jack, kalau orang-orang, mohon maaf ya, maksudnya kalau orang-orang di luar Jakarta gitu yang datang ke Jakarta emang niatnya emang ya menggali ilmu, ya kerja. Juga itu lo sempat dagang juga ya? Nah itu waktu habis libur semester, terus gue tadi yang gue cerita gue ikut magang. Pulang dari situ kan gue udah mulai nggak semangat tuh. Iya. Teman-teman gue ngajakin usaha, sudah macam-macam usaha di sana yang gue ada 3 kali gue bikin usaha baru semua. Warkop, Oh, gue jualnya keliling apa Enggak. lo tetap stay gue nyewa nyewa lahan di di sekitar kampus sampai di mana di sekitar kampus nyewa lahan. Gue join bertiga sama teman gue. Salahnya ketika warkop itu udah rame, karena emang lokasinya itu strategis baik di pinggir jalan dekat kampus, parkirannya luas. Nah salahnya waktu buat tanda tangan buat maksudnya waktu gua nyewa tempat itu gua nggak ada tanda tangan MOU-nya gitu. kontrak berapa lama, terus nominalnya berapa. Di tengah jalan waktu warkopnya itu udah mulai rame, itu ada orang yang nyewa itu bukan mau nyewa itu dengan harga yang lebih tinggi. Ya otomatis yang punya mau dong. Dan gua nggak kuat buat Ngalahin. ya kalau lu mau lu berani berapa gitu, tambahin deh segini ya gua nggak sanggup lah orang namanya juga uang jajan. Gue jadi nego nih, Iya. kan gue jadi nego-negoan nih kan. Terus itu gua lepas tapi akhirnya dibalikin duitnya sebagian gitu ya. gue ingetin yang punya bapak kontrakan ini, jangan kayak gitulah kalau Iya. bisnis ya kan. Pak Rudi gue inget banget. Tuh Pak Rudi, buat Pak Rudi ingetin, bokap gue juga punya usaha kontrakan tapi nggak gitu. Kalau ada yang nawar lebih tinggi, kalau bisa nyari lagi yang lebih tinggi. Kalau mau tunggu kontraknya habis baru Iya, boleh lah. Misalkan emang Hargain. setahun dia kontrak baru, jangan baru setahun 3 bulan tahu dia jaya ya kan, minta tambahan. Hargain orang, ngerti banget duit lo, Rudi lo, kayak tuyul lo. Nah terus habis itu kan dibalikin tuh duitnya baik Iya. sebagian. Gua nyari tempat lagi tapi mau buka warkop lagi udah nggak cocok wilayahnya karena sebelah tuh udah ada warkop dan kalau gue mau bikin udah kalah saing gitu, dia udah lebih lengkap lah ibaratnya stok. Ejek itu lo ngomongnya warkop ya? Itu yang gue tangkap nih, warkop kan kalau yang di Jakarta kan kayak ada tukang, ada bubur ayam, bubur kacang hijau. Itu yang begitu apa yang kopi shop enggak. sih? Dia kopi yang Indomie ya. Nah, Indomie SS-an gitu. Oh iya, oh bener, berarti sama itu ya. Terus SS-an kopi gitu. Asasan. Usaha kedua apa itu Jack? Nyayam. Mie ayam, gerobakan, Mangkal juga, angkal. Tapi di gerobakan gitu kan. dia di gerobak. Di Tapi gerobak. ada tempatnya juga, Iya. tapi lebih kecil. Karena Baik, tadi nih ngomong mie ayam, emang di tempat juga ada gerobak. Gak mungkin dia di dapur di belakang. Mas, mie Ada mie yang di ruko tuh ada, nggak pakai gerobak kan? di mana bikin coba nih? Di mana? Ya ada. Di mana otak lu? Ada. Jadi Sution. Bali. Bami? Bami. Nah, gue kan nggak bisa ya masak mie. Temen gue juga nggak bisa. Maksudnya, gue nyari nih beberapa mie sampel gitu. Gue cobain yang paling enak yang mana. Tapi berani Jack ya? Lo belum ada basic untuk masak-masak Iya. itu, buka Indo itu ya? Nah, Mie ayam. tapi bukan gue yang masak sih. Jadi setelah gue dapat rasa yang paling cocok karena nyoba beberapa Indomie, gue nyari Bami. ya Bami, Mie dulu. nyari orang yang mau masak. Akhirnya dikenalin, dapatlah orang kampung, orang Garut. Garut dia masih bujangan, belum punya istri. Lu masak di gua karena ini usahanya baru.
ya kita bagi hasil. Lu belum gue gaji, tapi harian tetap lu dapat. Bisa dapatnya pemasukan. Misal pemasukan 200.000 ya lu dapat 50.000. Iya. Sisanya buat belanja lagi. Nah, udah mulai jalan beberapa 2 bulan atau 3 bulan, ternyata anak itu kasus di kampungnya, cari-cari polisi. TO. Itu kasus, akhirnya warung gue itu didatangin polisi, itu diciduk. Gak ada yang bisa masak, mengawat tutup. Udah ya, sayang banget. Tapi pelanggan udah lumayan juga ya. Ya udah lumayan. Pasti ada yang beli lah ya. Ada, namanya usaha tuh walaupun sepi, minimal balik modal lah. Iya. Income-nya berapa sih? Buka mie ayam sama Kalau warkop dulu. yang paling lumayan warkop karena untungnya bisa 100% lebih. Iya. Misal lu kopi harga sasetan 1.000, dulu 3.000. Iya. Modal es batu, kalau yang pakai es batu bisa goceng. Es batu udah emang kayak es batu. Ya nggak tahu, gue beli juga ya. Jadi Ya, yang sungai, kalau nggak yang sungai. warkop itu lumayan. Itu usaha ketiga apa tuh? Usaha ketiga nasi uduk. Nasi uduk. Kalau yang nasi uduk, market yang mabok. bukan. Nah, kalau di sini soalnya market yang mabok, nasi uduk bukanya subuh atau jam 2. Kalau nasi uduk kayaknya karena lokasinya kurang strategis, jadi lebih speak daripada yang mie ayam. Karena gue setiap hari tuh nombok terus buat belanja. Kalau usaha makanan kan Nggak bisa, ya, iya nggak bisa. maksudnya nggak bisa dijual lagi besok gitu ya. otomatis setiap hari harus belanja, setiap hari harus masak. Kalau nggak habis ya paling dibagi-bagiin. Iya. Itu gue begadang dari buka sore sampai jam 3 pagi, 4 pagi, yang beli paling 1-2 orang doang. Yang bagi-baginya. Nah, ini karena modalnya nggak kuat buat belanja harian, udah setelah itu baru. Tapi kenapa bisa meloncat dari mie ayam ke nasi uduk? Jangan deh. Apa lo Gimana lihat ya? nasi uduk di tempat-tempat lain ramai? Bukan, karena di sana nasi uduk jarang. Mungkin itu yang sepi kali. Iya, gue Karena pernah sekarang nggak gue bingung. Karena yang gue di Jakarta ya. jarang sekali ketemu nggak seenak yang di Jakarta. Dan tapi emang yang dari Jakarta doang, Bang. Jadi itu kayak lidah sih. Iya sih. Ya, Iya. karena orang sana mungkin jarang makan nasi uduk ya. Iya. Sarapannya itu dia Getuk mungkin. enggak Hmm. kayak lontong-lontong dikasih kacang gitu, ya kan? Ya ada pecel-pecelan Ya, karedok tuh. Ya, itu mungkin karena orang sana nggak familiar sama Iya. nasi uduk, jadi Doclang orang yang tahu mau doclang. Iya, doclang. Jadi kayak ketoprak, tapi isinya cuma lontong sama tahu doang. Doclang. Oh itu. Lu lulus kuliah 2000 berapa? lulus 2013 bulan Agustus, Langsung gawe tuh lu. langsung gawe. Dan namun Lulus, ya. nah kan SKL keluar tuh, gue langsung lamar, keterima di Danamon jadi marketing waktu itu. Marketing ya. Lama juga setahun ya. Di Danamon nggak sampai sih 6 bulan lah, Iya. karena gue nggak cek waktu itu, karena kan target ya marketing, target bulanan ya. Kayaknya dikejar kolektor juga lo kayaknya. Satu kredit, kolektor satu kredit. Bapak, Oh, kirain. Bapak pengen KTA nggak sih? Iya. Bantu terus lo buat orang utang ya. Itu terus masih di tahun 2014 gue pindah lagi ke bank juga, ke Mas Pion, Oh iya, Mas Bian. marketing juga, tapi gue jualannya susah karena nggak terkenal banknya. Bang apa Mas Bian? Ada kan, emang ada pancinya kan Mas Pion, ada pabriknya, tapi dia bikin bank juga. Oh. Nah makanya Di ketika belakangnya Mas Ben ada tuh Mas Benteng. Nah, kurang. nah pas gue nawarin, orang-orang pada nggak tahu Mas Pion apaan, gue kira panci kan. Gue kira paralon ya kan. Apaan blender Mas, jual blender. Makanya susah Masak, jualan. Iya. Tapi lu kalau gue dengar lu akselerasi katanya Jack, bisa lulus 2 tahun doang apa? Gue dengar nih. SMP ya. Apa tuh? SMP, dia SMP 2 tahun doang. SMP 2 tahun. Pindahan dari SMP 71. Kan gue dulu SD itu di Jogja. Iya. Iya. SD di Jogja. SMP gue pindah ke Jakarta. Masuk pertama kali itu ke SMP 71 di Rawamangun. Itu kelas satunya di sana. Cuman baru beberapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan, gue pindah ke SMP Captun itu. Iya. Tapi langsung kelas 2. Tuh, emang basicnya pinter, Cing. Hoki, lebih ke hoki. Karena ada tes-tesnya juga. Emang kita pinter. Kita. Gitu. Dia, lo mau kagak? Lo? Sama. Enggak. Goblok. Sama.
tolong duit aja. Tolong duit. Kalau gue tuh tolong tiket sih. Jahitan sunat gue berantakan soalnya. Jadi bergerincing. Bisa dipasangin itu, Bing. Tinju. Behel. Pasangin behel. Dalamnya lagi. Minum dulu dong. Coba dong.